Pagi itu langit tak secerah biasanya. Mendung menggantung di atas kedai senyum pagi, seperti menunggu sesuatu yang tak ingin datang, tapi tak bisa dihindari. Rara tiba lebih awal dari biasanya. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya merasa ada yang berbeda hari ini. Ia menyiapkan semuanya seperti biasa, menggiling biji kopi, menyiapkan susu, memeriksa kursi di pojok jendela. Semua tampak sama, kecuali udara yang terasa sedikit lebih berat. Dan benar saja, tepat jam 8:10, pintu kedai terbuka. Dika masuk dengan langkah pelan, membawa senyum yang entah kenapa terasa berpamitan. "Pagi," sapanya. "Pagi mas," jawab Rara lembut. Seperti biasa, Dika menatapnya sejenak, lalu menggeleng. "Hari ini, buatkan yang terakhir, ya?" Rara berhenti menakar bubuk kopi. Dika menatap cangkir-cangkir yang tergantung di rak. "Aku harus pindah kota, ada proyek baru, dan mungkin lama." Rara berusaha tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Oh begitu? Selamat ya mas, terima kasih," jawab Dika pelan. "Tapi jujur, aku nggak tahu gimana rasanya ninggalin tempat ini." Rara menatap meja, mencoba menahan sesuatu di dadanya. Tempat ini? Atau seseorang? Batinnya ingin bertanya, tapi tak berani. Dika tersenyum tipis. "Kamu tahu nggak, Ra, setiap kali aku minum kopi buatan kamu, aku ngerasa kayak dia masih ada." Rara menggenggam sendok, jemarinya kaku. "Dia yang di foto itu." Dika mengangguk. "Tunanganku." "Namanya Lila. Dia suka kopi susu yang rasanya lembut, nggak terlalu pahit. Setelah dia pergi, aku nggak bisa minum kopi lagi. Rasanya selalu salah." Ia menarik napas panjang. "Sampai aku datang ke sini." Rara terdiam. Setiap kata Dika seperti menetes perlahan ke dadanya, menimbulkan rasa perih, tapi juga hangat. "Jadi, aku datang ke sini bukan cuma buat kopi," lanjut Dika lirih. "Aku datang buat belajar ngerasain sesuatu lagi." Rara menatapnya. Kali ini, tak bisa menahan senyum getir. "Dan kamu berhasil?" Dika memandangi cangkir yang mulai ia genggam. "Iya. Tapi justru itu masalahnya. Aku takut kalau aku terus di sini, aku bakal jatuh cinta lagi." Rara menendok. Suara mesin kopi bergema lembut, menutupi isak kecil yang sempat keluar di antara helaan napas. "Kalau begitu," katanya pelan, "biar aku yang nyeduh kopi susumu terakhir kali." Dika tak menjawab. Ia hanya menatap Rara. Lama sekali. Seolah ingin menghafal setiap garis wajahnya, setiap gerak kecil tangannya, setiap senyum yang selalu terasa hangat di pagi hari. Rara membuat kopi susu itu dengan hati yang gemetar. 1 sendok gula, 2 takar susu, dan rasa yang hanya bisa dimengerti oleh 2 orang. Satu yang pergi, dan satu yang ditinggalkan. Ketika ia meletakkan cangkir itu di depan Dika, mereka sama-sama diam. Hujan mulai turun lagi di luar. Dika menatap cairan coklat muda di cangkir, lalu berkata, "Kopi ini terlalu manis." Rara tersenyum, menahan air mata. "Mungkin karena aku nggak mau hari ini terasa pahit." Dika ikut tersenyum, lalu perlahan ia mengambil cangkir itu dan meminumnya sampai habis. "Terima kasih Ra, untuk semua rasa yang kamu kasih, di kopi, di hari-hariku, di diamku." Suara Dika bergetar pelan. "Kamu tahu, aroma kopi di sini bakal selalu aku ingat." Rara menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang ingin pecah. "Aku juga bakal ingat mas, kopi susu nggak akan pernah sama lagi tanpa kamu." Dika berdiri. Ia menatap kedai itu sekali lagi, lalu menatap Rara dengan senyum yang terlalu manis untuk diucapkan selamat tinggal. "Kalau suatu hari kamu lihat seseorang duduk sendirian di kafe lain, minum kopi susu dan senyum sendiri," katanya lirih, "mungkin itu aku." Dan begitu saja, Dika pergi, meninggalkan aroma kopi, sisa hujan, dan hati yang hangat tapi kosong. Rara berdiri lama di balik bar. Cangkir itu masih di sana, dengan bekas uap terakhir yang memudar. Ia mengangkatnya perlahan, lalu berbisik, "Selamat jalan, Mas Dika. Semoga dimanapun kamu nanti, kopi susumu tetap terasa manis." Sore itu, langit berubah jingga. Rara menatap keluar jendela, dan untuk pertama kalinya, ia membuat 1 cangkir kopi susu untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Dan meski rasanya manis berlebihan, ia meminumnya sampai habis. Karena akhirnya,
Ia sadar, beberapa cinta diciptakan bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dikenang, seperti aroma kopi yang tertinggal lama di udara.